Selamat pagi anak-anak. Baik, ketua kelasnya silakan disiapkan terlebih dahulu kelasnya sebelum kita mulai. Siapa diberi selamat pagi, Pak? Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tidak akan pernah selesai. Terima kasih. Sebelumnya, apakah di kelas ini ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Pak. Siapa? Ena Juliana sama Julia, Pak. Apa keterangannya? Ena sakit, Julia izin. Oke. Tiga. Baik, saya mulai dulu pelajarannya ya. Jadi pada minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang macam-macam gerak ya. Gerak apa saja yang kita pelajari di minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Gerak GLBB. GLBB. Gerak jatuh bebas, Gerak jatuh bebas. Ada lagi? GLBB. Ya, benar. Jadi kita pada pelajaran kali ini kita akan masuk ke dalam salah satu gerak ya. Namanya itu gerak harmonik sederhana. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Baik. Pertama-tama kita akan menonton video terlebih dahulu ya. Silahkan nanti disimak videonya ya. Ini kalau guru fisika. Silakan untuk disimak ya videonya ya. Dan nampak di layar semuanya kan? Iya. Jadi tadi kan udah ada contohnya itu dari gerak harmonis itu. Apa tadi? Ayunan. Contohnya ayunan. Nah, ayunan itu bagaimana geraknya? Secara berulang. Secara berayun. Ya, benar. Kemudian selain ayunan itu ada lagi contohnya apa? Sok motor. Sok motor ya. Ada bandul juga, Pak. Ada bandul. Ada apa lagi? Lato, Pak. Ya, lato-lato. Nah, ternyata dari permainan tersebut, dari permainan, dari kendaraan, atau bahkan sebuah percobaan dalam praktikum, ternyata terdapat konsep fisikanya dalam kehidupan sehari-hari ya, yang sering kita gunakan ya. Nah, jadi ada yang dapat dari video yang telah disimak tadi? Apakah ada dapat menjelaskan apa sih itu gerak harmonis? Satu orang, silakan. Ya. Gerak berulang. Gerakan yang berulang secara harmonis dan Sederhana. ya, benar sekali. Oke, lanjut. Nah, itu ada nyebutin bandul, bambu. Nah, seperti itu pergerakannya.
Baik, tadi udah ditonton kan videonya ya. Nah, jadi kita akan membahas lebih dalam lagi tentang gerak harmonik sederhana atau getaran harmonik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya lebih lanjut, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gerak harmonik sederhana dengan konsep yang benar dan tepat ya. Nah, jadi di sini tuh saya akan menjelaskan materi lebih dalam lagi ya tentang gerak harmonik sederhana. Nah, dalam pertemuan kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian, ciri-ciri, beserta besaran-besaran yang ada dalam gerak harmonik sederhana. Lanjut. Nah, yang pertama itu pengertian. Udah tahu kan pengertiannya tadi ya? Nah, getaran harmonik itu merupakan getaran sebuah benda yang bergerak secara bolak-balik atau teratur atau yang disebut periode atau gerakan yang berulang-ulang. Nah, contoh benda yang dapat melakukan gerak harmonik sederhana adalah benda yang digantungkan pada pegas. Ada yang tahu atau pernah melihat sebuah pegas? Tahu Pak, yang seperti teh. Nah, itu merupakan sebuah pegas ya. Ada lagi? Ya, contohnya itu ada yang biasanya kita mainkan yang seperti itu. Oh, ketapel Pak. Nah, benar. Terus yang kayak gini tuh. Panah. Ya, itu merupakan sebuah pegas ya. Nah, jadi ketika benda digantungkan pada pegas, kemudian digetarkan, dan benda yang digantungkan dengan tali, kemudian diberi timbangan kecil dan diayunkan secara sederhana. Nah, itu merupakan salah satu dari contoh getaran harmonik. Lanjut. Nah, ciri-ciri dari getaran harmonik. Gerakan yang terjadi pada getaran harmonik yaitu berupa gerakan bolak-balik. Nah, tadi kan sudah dilihat kan gerakannya itu bolak-balik seperti ayunan yang bergerak dari atas ke bawah, terus ada bandul yang bergerak ke kiri dan ke kanan, ada shock breaker yang bergerak dari atas ke bawah. Nah, itu merupakan salah satu ciri-cirinya. Terus ciri-ciri yang kedua itu titik keseimbangan yang berada di tengah lintasan pun pasti dilewati oleh gerakan tersebut. Nah, jadi ketika titik keseimbangannya berada di tengah-tengah, maka gerakan bolak-balik tersebut selalu melewati titik keseimbangannya. Seperti itu ya. Oke, lanjut untuk yang ketiga itu adanya percepatan yang bekerja pada getaran harmonik sebagai keseimbangan benda. Artinya adanya sebuah percepatan yang dimana ketika semakin besar percepatan dari suatu benda atau gerak harmonik sederhana tersebut, maka semakin besar apanya? Semakin besar suatu simpangan benda. Oke, lanjut yang keempat itu ada arah percepatan. Nah, yang tadi kan membahas tentang percepatan. Sekarang itu ada arah percepatan. Percepatan itu adalah besarnya, sedangkan arah percepatan adalah arahnya. Nah, arah percepatan yang bekerja pada gerak harmonik sederhana ini selalu ke arah ke titik keseimbangan. Lanjut. Nah, lanjut kita akan membahas tentang besaran getaran harmonis. Silakan satu orang untuk membaca pengertian dari gaya pemulih. Saya Pak. Gayanya Pak. Nah, Saya, Pak. Sarvina silakan. Gaya pemulih adalah gaya yang dimiliki oleh benda elastis sehingga dapat kembali ke bentuk semula. Nah, jadi gaya pemulih itu adalah gaya yang dimiliki oleh benda elastis. Tahu benda elastis? Karet. Ya, karet gelang ya. Terus apalagi benda elastis lainnya? Balon. Plat. Balon.
Nah, itu dia tadi ya contoh-contoh dari benda elastis. Benda elastis ya, sehingga dapat kembali ke bentuk semula. Jadi ketika kita mempekerjakan atau memberikan sebuah gaya berupa tarikan atau dorongan, benda tersebut akan kembali ke bentuk semulanya. Misalnya kita menarik ketapel gitu kan, yang awalnya pendek, kita tarik, kita berikan gaya, itu jadi panjang ya. Iya, Pak. Nah, itu dia kembali ke bentuk semulanya. Lanjut. Jadi gaya pemulih pada pegas itu suatu pegas yang diberi gaya tekan atau gaya renggang akan kembali ke keadaan seimbangnya apabila gaya yang bekerja dihilangkan. Artinya ketika kita menekan sebuah per atau kita meregangkannya, dengan kata lain kita menariknya, ketika kita melepasnya, maka per tersebut akan kembali ke bentuk semulanya, ya. Yang artinya ketika gaya yang bekerja dihilangkan, maka per tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian gaya pegas ini mempunyai besarannya. Besar gaya pegas atau pemulih sebanding dengan pertambahan panjang atau delta X. Secara matematis dituliskan F sama dengan minus K dikali delta X, di mana F adalah gaya pemulih ya, Newton ya besarannya ya. Kemudian ada K itu konstanta pegas atau tetapan pegas. Kemudian ada delta X atau pertambahan panjang dalam meter. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Kenapa kok konstanta pegasnya di situ bisa negatif, Pak? Nah, mengapa konstanta pegasnya bisa negatif ya? Nah, tadi kan ada yang bertanya tuh, mengapa pada rumus matematis gaya pemulih itu konstantanya itu negatif. Nah, jadi dalam gaya pemulih itu mengapa sih bernilai negatif? Karena arah dari gaya pemulih ini berlawanan dengan arah yang bekerja. Misalnya kita tarik sebuah per ke kanan, maka gaya pemulihnya itu bergerak ke kiri. Jadi dia sama-sama kembali ke titik kesetimbangannya tadi. Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, baik, lanjut. Kemudian ada gaya pemulih pada ayunan matematis. Kalau tadi itu pada pegas yang geraknya secara turun naik atau atas bawah. Nah, selanjutnya pada ayunan matematis itu berupa sebuah benda yang digantungkan pada tali, kemudian diayunkan ke kiri dan ke kanan. Nah, tali disimpangkan dengan sudut kecil dan kemudian dilepas. Bandul akan berayun secara harmonik atau teratur. Gaya pemulihnya yaitu gaya ke arah kanan sial W sin theta, sedangkan W cos theta mengimbangi tegangan tali T agar tali dapat tegang. Nah, dapat kita lihat pada rumusnya itu Fp sama dengan minus W sin theta sama dengan D pangkat 2 per S. Itu untuk theta kecil atau derajatnya yang kecil gitu ya, simpangannya yang kecil. Nah, dari PPT tersebut dapat dilihat ya persamaannya sehingga menjadi persamaan satu. Dari persamaan getaran harmonik tersebut nilainya G per L adalah W kuadrat. Nah, untuk periode getarannya sama dengan T atau 2pi per W sama dengan 2pi theta per G. Betul. Lanjut, kemudian ada simpangan, ada juga kecepatan. Nah, simpangan getaran harmonik sederhana itu merupakan jarak benda dari titik keseimbangannya. Misalnya titik keseimbangan dari per itu sebelum per diregangkan atau dimampatkan gitu ya, itu misalnya jaraknya itu 5 cm. Ketika ditarik itu menambah
panjangnya menjadi 10 cm gitu ya. Nah, itu merupakan simpangan yang kita berikan pada pegas. Kemudian ada kecepatan getaran harmonik sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi kecepatan maksimum dapat diperoleh jika nilai W T sama dengan 0. Oleh karena itu dapat disimpulkan menjadi kecepatan maksimal sama dengan W dikali T. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, lanjut, ada percepatan, ada juga yang namanya periode. Nah, percepatan getaran harmonik sederhana ini merupakan perubahan kecepatan terhadap satuan waktu. Kemudian periode itu menyatakan waktu selama terjadi satu kali getaran. Jadi dalam satu kali getaran itu berapa sih waktunya gitu ya. Nah, sehingga nilai periode sama dengan perbandingan antara waktu T per banyaknya getaran. Dapat lihat di situ rumusnya ya. Baik, lanjut. Ada yang namanya frekuensi dan energi getaran. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam satu sekon. Jadi dalam satu sekon itu berapa kali sih benda atau pegas atau ayunan sederhana itu melakukan getaran dalam satu sekon. Dapat dirumuskan ya, dapat lihat rumus-rumusnya. Kemudian ada energi getaran. Getaran pada sistem pegas dalam keadaan horizontal. Terus getaran pada bandu sederhana. Udah ada rumusnya ya di PPT ya. Ya, Pak. Nah, sampai di sini penjelasannya. Apakah ada yang masih ingin bertanya atau kurang paham? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Baik. Untuk selanjutnya saya meminta kalian untuk membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, yang dimana kita akan melakukan sebuah percobaan terkait pembelajaran kita pada hari ini supaya kita dapat pemahaman yang lebih paham dan kalian juga dapat tergambar dari melakukan percobaannya ya. Ya. Baik, silakan bentuk kelompok terlebih dahulu. Baik, silakan. Ini ada LKPD-nya, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Silakan dibaca dulu langkah-langkahnya terlebih dahulu. Dibaca langkahnya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskannya nanti. Nah, udah ya? Udah pada selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Ya, silakan kembali ke mejanya masing-masing. Saya minta satu orang untuk mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kita lakukan tadi. Silakan satu orang. Untuk ketuanya, Pak. Ya, ketuanya silakan. Selvina. Ya, silakan presentasikan. Ngomong sembarangan ya, Sam? Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari LKPD yang saya buat, yang dari Bapak. Presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, baik, tadi kita kan sudah melakukan beberapa praktikum ya. Kita sudah melakukan satu praktikum tadi itu ya, mengenai gerak harmonik sederhana pada
Pegas ya, sudah kita lakukan praktikum tadi dengan cara menggantungkan sebuah massa pada pegas ya. Tadi sudah dilihat pada pet simulation kan. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini apa sih yang telah kalian dapat pada hari ini? Silakan. Materi gerak harmonis sederhana ini banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari Pak. Contohnya pada kasur, pada kendaraan bermotor, pada sok, pada permainan juga ada seperti ketapel, pada panah dan lain sebagainya. Nah, benar sekali ya Bapak. Silakan berikan tepuk tangan. Nah, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, gerak harmonik itu adalah gerakan yang berulang-ulang secara teratur atau berperioda dalam waktu tertentu. Nah, gerak harmonik ini seringkali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti shock breaker yang ada di motor maupun mobil. Terus ada ketapel yang biasanya dijadikan permainan tradisional. Kemudian ada pegas. Nah, sebelum saya menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Saya akan menguji seberapa paham kalian tentang pembelajaran kita yang telah kita laksanakan pada hari ini. Nanti tugasnya saya upload di Google Classroom ya. Iya Pak. Pak, batas pengumpulannya kapan? Untuk batas pengumpulannya 1 minggu ya, dimulai dari sekarang. Oke. Pak, izin bertanya, untuk Ya. tugasnya itu individu atau berkelompok Pak? Karena tadi sudah berkelompok, jadi saya mau ngecek pemahaman individu ya. Jadi silakan kerjakan secara individu, boleh membuka internet atau hal-hal lainnya. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya yang telah saya berikan di Google Classroom. Baik Pak. Ya Pak.